Shalom Jemaat GBI Shema, bagaimana kabarnya? Sungguh luar biasa dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mulai ibadah kita. Tuhan, terima kasih Tuhan berkat-Mu Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kami Tuhan. Tuhan sebentar Tuhan kami mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan, agar dapat berjalan dengan baik, dan Engkau ya Tuhan yang beracara ya Tuhan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus setiap syukur. Hanya amin. Yesus Tuhan adalah
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur pada pagi ini, Tuhan. Kami tahu kalau kami ada pada saat ini semata-mata oleh anugerah-Mu, Yesus. Sebentar kami akan menerima berkat melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Biar firman ini Tuhan boleh memberkati kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam masalah ditolong Tuhan. Biar kiranya hadirlah Engkau Tuhan memberkati pemberitaan firman. Segala hambatan rintangan yang merintangi kuasa firman dipatahkan oleh kuasa Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya benih firman ini boleh tertanam dalam hidup kami, berbuah dan menghasilkan buah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, segala kepujian, hormat hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi GBSMA. Biarlah kasih karunia Allah turun memberkati kita semua. Pagi ini saya akan menyampaikan satu firman berjudul transformasi hidup. Perjumpaan dengan Tuhan membawa perubahan nilai-nilai ilahi. Mengalami transformasi. Bacaan kita adalah dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pernah berkata begini, sekalipun kau memperoleh seisi dunia ini, kalau jiwa bumi binasa, tidak ada artinya. Mungkin orang banyak berpikir Tuhan itu mudah, tapi sesungguhnya Tuhan sudah membuat jalan benar. Tapi Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Dia nilainya lebih mahal dari isi dunia ini. Sakeus, orang kaya, orang terkenal, orang hebat, kepala pajak. Tapi dia bukan manusia yang mengenal Tuhan dan punya nilai-nilai ilahi. Sebelum Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, dia menyembuhkan mata seorang yang buta. Dalam pasal 18 sudah baca terakhir tentu. Di situ ada orang buta dan berteriak-teriak, Yesus. Dia tanya pertama, siapa yang akan lewat? Yesus dari Nazaret. Wah, dia tahu. Yesus dari Nazaret. Maka dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia mengenal ternyata Yesus dari Nazaret. Karena dia berkata Yesus anak Daud. Yesus anak Daud berbicara tentang Mesias. Mesias berbicara juru selamat. Orang buta ini mengenal Yesus sebagai sang juru selamat. Dia berteriak, dia bukan minta uang. Mungkin di pintu gerbang itu dia mengemis sepanjang waktu. Orang semua mengenal dia sebagai pengemis. Sampai orang berteriak berkata ini, diamlah, berisik. Tapi dia terus semakin keras berteriak, Yesus anak Daud, kasihannya. Lalu Yesus berkata, panggil dia ke sini, bawa dia ke sini. Lalu waktu orang ini dibawa kepada Yesus, Yesus bertanya, apa yang kau inginkan dari aku? Lalu dia berkata, Tuhan, aku ingin melihat. Tuhan Yesus berkata, jadilah seperti imanmu. Dan seketika dia melihat, gemparlah. Dan seluruh Yeriko menjadi tahu. Yesus melakukan mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Dan salah satunya adalah Sakeus. Sakeus orang yang tidak peduli kepada siapapun. Dia terkenal memeras orang kalau orang punya salah dalam soal pajak. Bisa berlipat-lipat, ancamannya mungkin penjara. Karena dia adalah petugas negara.
Dia lakukan itu dan dia tidak peduli orang menganggap dia orang jahat, orang menganggap dia orang berdosa, orang menganggap apapun, dia berjalan terus. Tapi waktu dia mendengar tentang Tuhan Yesus yang melakukan mukjizat yang luar biasa ini, hatinya tersentuh, dia ingin tahu siapa Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin katakan, mungkin saudara punya masalah, ya, punya problem. Saudara harus mengenal siapa Yesus. Seperti Sakeus, ada rasa ingin tahu siapa sih Yesus yang membuat mata orang buta hanya dengan satu kata dia melihat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara mungkin punya penyakit, saudara mungkin punya problem dalam soal ekonomi, mungkin saudara punya masalah yang tidak bisa dijawab oleh manusia. Ada orang lahir buta, ada orang lahir punya kesulitan, mungkin saja anaknya punya kelainan. Ada yang punya kelainan autism, ada yang punya kelainan macam-macam. Di mana solusi dari manusia rasanya sangat sulit. Ada satu jawaban dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Transformasi akan terjadi apabila saudara betul-betul berjumpa dengan Tuhan. Dan nilai itu harus terus berkembang. Saudara tahu siapa orang yang paling rusak menurut manusia? Maria Magdalena. Didapati dalam keadaan melacur, ditangkap, harusnya ditipukin sampai mati. Tuhan berjumpa dengan dia, dia diubahkan, dipulihkan. Apakah terus sampai di situ? Tidak. Dia melangkah lebih dalam lagi. Dia korbankan minyak yang paling mahal untuk mencuci kaki Yesus dan mempersiapkan kematiannya. Dan setelah itu pun dia pertama kali berjumpa dengan Tuhan pada waktu Tuhan dibangkitkan. Ada satu transformasi dan terus berkembang. Karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Sama dengan kekristenan. Mungkin saudara sudah jadi Kristen lama, tapi tidak mengalami transformasi perubahan hidup yang semakin dahsyat. Saudara perlu berjuang. Sama seperti halnya Sakeus. Sakeus ingin mengenal Tuhan. Dia mengabaikan harga dirinya. Dia mengabaikan tentang siapa dia. Orang kaya, orang terkenal. Dia cari tahu. Dia berlari. Dia berjuang keras. Tidak dengan asal-asalan. Karena Tuhan mencari orang-orang bermutu dan bernilai. Dia naik ke atas pohon. Dia mengabaikan segalanya. Saudaraku yang kedua. Saudara harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Saudara harus mengenal siapa Tuhan Yesus. Mungkin saudara Kristen belum pernah baca itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes secara spesifik. Saudara perlu baca. Saya kenal siapa Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Pertama membaca, kedua berdoa, mencari dengan puasa. Untuk mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Bukan sekedar hanya tahu firman. Bukan sekedar apa. Tapi perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah hidup kita. Sakeus berusaha. Lalu Tuhan merespon. Kasih Tuhan itu sangat luar biasa, saudara. Dikatakan di dalam firman Tuhan, ya. Di dalam Matius 12 ayat 21 sampai 22 dikatakan begini. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai yang menjadikan hukum itu menang. Dan pada nyalah bangsa-bangsa akan berharap. Saudara tahu kasih Tuhan itu tidak terselami. Panjang dan lebar, luas dan dalam. Dia tidak seperti manusia yang selalu mengingat-ingat dan berdendam. Tapi dia betul-betul berkorban untuk itu. Dia datang ke dunia ini, dia tahu persis siapa manusia. Dibuktikan kematiannya adalah hasil karya kejahatan manusia. Tanpa salah, tanpa ada cacat satupun. Justru yang dia lakukan adalah menyembuhkan, membangkitkan orang mati, menghidupkan yang mati biasa, bahkan yang Lazarus yang sudah busuk 4 hari pun dihidupkan. Tapi apa respon manusia? Respon manusia melihat bahwa dia lakukan adalah sesuatu yang merugikan bagi kekuasaan,
bagi ketenaran, bagi orang-orang yang pada waktu itu memegang kendali, merasa terancam dengan keberadaannya. Dan dia mengalami siksaan yang luar biasa. Dia dihina, ditonjok, dipukul, diludahi, bahkan sampai titik darah terakhir. Dia berkata, ampuni. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Karena itu dia berkata, sudah selesai. Asalkan saudara mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan perubahan. Itulah sebabnya kasih Tuhan luar biasa. Poin ketiga, kasihnya itu sempurna. Ya, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Bulu itu adalah bambu. Bambu yang sudah patah terkulai, saudaraku, tidak ada harapan. Diangkat pun gak bisa nyambung. Tapi Tuhan tidak patahkan. Dia akan tetap memelihara dan menjadikannya berguna. Sumbu yang pudar, yang mungkin harus diganti dengan sumbu yang baru, dia tidak padamkan. Dia usahakan untuk tetap menyala dan berguna buat kerajaan. Zakeus terkenal sebagai orang berdosa. Sampai orang-orang waktu Tuhan berkata, turunlah Zakeus, aku mau menumpang di rumahmu. Semua orang merasa, ini orang berdosa, kenapa dia tidak? Tuhan sebagai seorang yang begitu luar biasa. Dia Mesias. Dia menyembuhkan mata orang butanya dengan satu perkataan. Tapi mau mampir ke orang yang paling terkenal di kota itu sebagai orang yang jahat. Saudaraku, Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Orang seperti Zakeus pun diselamatkan. Apalagi setiap kita yang punya masalah. Perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah segalanya. Ya. Zakeus bersukacita menerima Tuhan. Zakeus adalah orang yang menggambarkan dari seluruh kota Yeriko yang paling jahat diselamatkan, apalagi yang lain-lain asal mau. Oleh karena itu dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Darah Yesus Kristus cukup bagi kita, asalkan kita mau bertobat dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi Tuhan Yesus Kristus merespon dengan kasih-Nya untuk datang dalam hidup kita. Seperti kepada Zakeus. Zakeus menerima sukacita yang luar biasa. Sukacita yang tidak pernah ada dari dunia ini. Sekalipun dia orang kaya, apapun dia bisa beli. Dia katakan, kalau aku pernah memeras orang, 4 kali lipat ku kembalikan. Setengah milikku ku persembahkan kepada orang miskin. Transformasi perubahan dari orang jahat, pemeras, terkenal jahatnya, diubah Tuhan menjadi orang dermawan, menjadi orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan, menjadi orang yang diubahkan menjadi orang yang punya nilai-nilai ilahi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, apapun masalahmu akan dapat diselesaikan. Yang sakit akan disembuhkan, yang punya masalah akan dipulihkan, ya, yang punya kekurangan akan tertolong, karena Tuhan adalah sumber kehidupan itu. Ya, banyak orang ingin mengalami kesembuhan dan pertolongan Tuhan. Kuncinya punya rasa, ya, kerinduan yang luar biasa, ya. Ingin berjumpa dengan Tuhan Sang Pencipta. Perubahan hidup harus nyata. Zakeus mengalami transformasi, perubahan hidup secara total dari orang kaya yang jahat berubah menjadi orang baik yang dermawan. Jadi, saudara ingin mengalami peristiwa ini, ada 4 tahap. Harus punya keinginan untuk mengenal Tuhan secara pribadi, harus berusaha sungguh-sungguh. Kita tahu Allah sangat menghargai usaha setiap pribadi. Kasih Allah yang sempurna akan menjangkau engkau dan mengubah hidupmu. Perubahan hidup pun harus nyata dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Biar kiranya cerita dan kejadian ini membuat kita belajar tentang satu hal. Transformasi akan terjadi apabila kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus yang pemilik alam semesta, yang penguasa sorga dan penguasa bumi. Dia sanggup mengubahkan hidup kita dan menolong kita apabila kita sungguh-sungguh ingin mengenal dan mencari. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengar firman.
Kami telah menerima firman-Mu. Biar kiranya kasih karunia-Mu turun atas kami Tuhan. Ampuni kelemahan, kekurangan, keterbatasan kami. Kami memohon percikan darah Yesus menguduskan kami, menyucikan kami dan melayakkan kami untuk menerima berkat-Mu. Biarlah firman ini merema dalam hati kami, sehingga kami boleh mengalami transformasi dari nilai-nilai yang duniawi kepada nilai-nilai ilahi. Dari yang sakit boleh disembuhkan, yang punya masalah ditolong karena Tuhan adalah sumber segala-galanya. Tangan yang penuh kuasa itu menjamah setiap pribadi. Yang sakit dijamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi sembuh. Yang punya persoalan ditolong Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan iblis, pekerjaan setan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar tangan kuasa Allah menjangkau setiap yang mendengar firman ini. Tanamkan dan biarlah terus menjadi rema dalam hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami Tuhan, baharui kami. Seperti Sakeus mengalami transformasi, kami pun akan mengalaminya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Biar kiranya kasih karunia-Mu terus melimpah dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Kau berkati jemaat-Mu GBI Sema Tuhan. Biar kasih karunia-Mu turun memberkati setiap kami. Usaha pekerjaan kami diberkati. Dilalukan dalam pelampinan balam pengerip, sakit penyakit, pekerjaan kuasa gelap, roh maut, COVID-19 dilalukan dari tengah umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah membuka pintu berkat utara, selatan, barat, timur, membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat bagi kami. Yang bekerja diberkati, yang berdagang diberkati, profesi-profesi diberkati, usaha-usaha apapun diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bersekolah diberkati dari TK sampai perguruan tinggi. Biarlah membuat setiap pribadi diubahkan dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu melingkupi kami, memberkati kami. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Indonesia ini Tuhan, biar keselamatan boleh terjadi. Berkati Bapak Presiden dengan hikmat marifat. Kuasa-Mu mengalir atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan, kepujian, hormat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari saudaraku, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Angkat kedua belah tangan-Mu. Arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan yang sanggup memberikan lebih dari yang kau doakan dan pikirkan. Dialah Allah, Dialah Tuhan, Dialah pencipta segalanya. Allah menampakkan wajah-Nya dan menghadapkannya kepada kita. Memberikan kita kasih karunia dan damai sejahtera. Mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Kita akan naik dan tidak akan turun. Apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa. Cinta kasih dan kasih sayang yang sempurna yang menyelamatkan dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, damai, sejahtera, sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai kau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Kita terima berkat dari sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.